Kuat dugaan pajangan di salah satu museum ini adalah Yu Menglong. Seorang kreator mencocokkan foto Yu Menglong dengan foto pajangan itu, dan hasilnya sangat mengejutkan. Kedua foto itu langsung menyatu tanpa celah. Semua detail juga bisa dilihat sangat mengarah ke bentuk tubuh Yu Menglong. Namun tempat pasti museum ini belum dikonfirmasi oleh pengunggah awal. Guys, baru-baru ini beredar ya kalau si Pangli itu akan membuat sebuah film yang berjudul The Next Typhon, di mana itu modelnya itu gitu ya, memakai ikan ya, badannya manusia tapi kepalanya itu ikan. Nggak ngerti itu apa maksudnya, tapi seolah-olah kayak apa ya, kayak nyindir gitu ya, kayak nyindir. Kan Yu itu kan dalam bahasa Cina bisa kita artikan sebagai ikan gitu ya. Jadi di situ banyak cuplikan, di dalam cuplikan video tersebut ada ikan-ikan yang bergelantungan yang kayak kalau kita artikan ya, ikan itu mudah ditangkap gitu ya. Jadi kayak seolah-olah kayak aku jadi inget Yu Menglong yang waktu itu dikerumunin sama 17 orang yang disiksoi gitu ya. Kayaknya seolah-olah Yu Menglong itu jadi bahan yang mudah ditangkap gitu oleh mereka gitu ya. The Next Typhon yang artinya topan selanjutnya gitu ya, topan berikutnya. Apakah dari film yang telah dibuat oleh Pangli itu adalah sebuah kisah nyata? Kita juga nggak tahu. Tunggu aja ya guys ya informasi selanjutnya. 大家看看这个视频好恐怖，这应该是于朦胧啊被囚禁在第一现场，也就是宝格丽宾馆的时候，有人呢就拍了这样一个视频，非常像恐怖片了。那么地上还有血迹，还有拖拽的痕迹，而于朦胧呢就躺在这个玻璃门里面。大家看看这个衣服啊，基本上就是他本人啊。当然网友呢不敢拍得很全，连这样的现场，中共的公安都不能好好检查一下，不能公布现场的真实情况吗？ Berita terbaru media Taiwan Nutok mengutip unggahan dari akun /JN Novi. Dua mengklaim bahwa di dalam industri hiburan, Tiongkok telah lama beroperasi sistem rahasia yang disebut model rumah tingkat kabupaten. Dalam sistem ini, para pelayan yang berhasil mengirimkan artis pria berwajah tampan kepada kalangan elit akan mendapatkan imbalan berupa uang, proyek, saham, dan peluang tampil di acara besar, bahkan hingga bisa masuk ke lingkaran modal besar. Disebutkan pula bahwa mereka secara aktif membujuk, memanipulasi, atau menipu pendatang baru agar menandatangani kontrak tidak adil. Kemudian dipaksoi menghadiri pesta mewah dan menjadi tumbal persembahan bagi kalangan berpengaruh. Bocoran tersebut menyebut adanya jaringan orang-orang dengan pembagian peran yang jelas, di antaranya Zheng Songjiren, Fan Xi, dan Guang Guang, nama asli Li Ming, Zhao Maiki, Gao Tayu, Du Qiang, seorang manajer artis, Fu Zicha, seorang influencer di Xiaohongshu, dengan nama lain Kylie Yuanyar dan Wen Yuanyar Tao, Zhou Hao dan Zhang Jiawei, influencer kembar dari Peking University yang disebut sebagai penafsir dan penyandang dana. Tokoh berlatar belakang politik Chai Lichia, nama asli Chai Zhengjun, Wang Gongquan, serta sutradara dengan latar belakang fraksi Zheng seperti Zheng Nian, Zheng Qingsong, dan Fang Li. Menanggapi tudingan tersebut, Zheng Qingsong, Song Yiren, dan beberapa nama lain telah melalui pengacara. Mereka membantah keras bahwa mereka terlibat dalam jaringan itu. Kasus Yu Menglong tambah menarik perhatian ketika beberapa tempat di Beijing secara mendadak ditutup, tanpa penjelasan jelas setelah kejadian tersebut. Seperti Hotel Bulgari dan Museum Seni 798 yang sempat berhenti beroperasi selama beberapa hari. Pihak manajemen menyebut alasan yaitu pembersihan rutin hotel dan museum. Namun bagi sebagian orang yang mengikuti kisah ini, alasan itu terasa terlalu sederhana untuk kejadian sebesar itu. Ada informan mengatakan bahwa ditutupnya Hotel Bulgari dan Museum 798 selama beberapa hari untuk alasan penghilangan jejak kepergian Yu Menglong, yaitu dilakukannya pembersihan ruangan tempat kejadian, menghilangkan tanda bukti, serta pembongkaran kamar. Seorang komentator daring dengan nama samaran Li Mong mengaku menerima pesan dari seseorang yang menyebut dirinya pernah bekerja di area perawatan museum. Dalam surat elektronik itu disebutkan bahwa di bawah Museum Seni terdapat ruangan berlapis baja yang memiliki sistem pendingin ekstrim digunakan untuk penyimpanan material sensitif. Menurut laporan yang beredar di berbagai forum investigasi independen, ada kaitan misterius antara Museum Seni 798, Hotel Bulgari, dan sebuah fasilitas bawah tanah yang belum pernah diungkap secara resmi. Ruangan pendingin bawah tanah itu tidak tercatat dalam denah publik bangunan, bahkan tidak muncul dalam peta keamanan internal.
Informan itu menyebut mendengar suara aneh dari dalam area itu, seolah berasal dari balik dinding tebal yang diselimuti hawa dingin. Apakah itu hanya gema mesin pembeku atau sesuatu yang lebih dari itu? Keterangan itu membuat banyak orang mulai menelusuri hubungan antara museum seni, pemerintah daerah, dan industri hiburan yang disebut-sebut saling terhubung dalam jaringan besar, investasi, pencucian uang, dan transplantasi organ. Namun hingga kini, belum ada bukti konkret yang bisa memastikan dugaan tersebut. Dari sini muncul pertanyaan para netizen, apakah tubuh Yu Menglong disimpan dan dibekukan di tempat tersebut? Dan apakah arti dari angka Museum 798? Mari kita ungkap misterinya. Misteri pertama, museum dan simbol 798. Nomor 798 sendiri sejak lama dianggap punya makna tersembunyi. Menurut seorang peneliti numerologi yang menulis komentar di salah satu forum, angka 7 melambangkan penguasa langit, 9 melambangkan puncak kekuatan, sedangkan 8 melambangkan keseimbangan dunia. Gabungan angka-angka itu dipercaya mampu menyegel energi tertentu. Museum 798 dibangun di kawasan bekas pabrik industri tua. Sudah 1 bulan sejak kematian aktor Yu Menglong yang memiliki hampir 30 juta pengikut di platform media sosial Tiongkok. Perhatian publik terhadap kasus ini tetap luar biasa tinggi. Sebuah gerakan akar rumput mencari informasi lebih lanjut tentang kematiannya mendapatkan dukungan dengan peserta dari Tiongkok dan luar negeri. Pada hari Minggu, orang Tiongkok Amerika membagikan selebaran gitu ya guys, mengumpulkan tanda tangan di Hollywood menyerukan keadilan bagi Yu Menglong. Otoritas Tiongkok telah menyensor nama pengguna secara online, bahkan kata-kata yang terdengar seperti namanya serta referensi simbolis pun dilarang. Ada apa di balik upaya sensor Partai Komunis Tiongkok? Laporan terbaru menunjukkan hubungan dengan pameran yang mengganggu di dalam distrik seni 798 Beijing, pusat seni modern di bekas kompleks pabrik militer. Warga penyidik telah mengajukan pertanyaan tentang kemungkinan individu yang terlibat, termasuk dugaan anak haram Tai Chi saat ini menduduki peringkat kelima dalam kepemimpinan PKC dan kemungkinan keturunan mantan keluarga yang berpose pidana. Berikut ini dilihat dari beredar 2 video mengganggu telah viral di dunia maya. Diyakini menunjukkan saat-saat terakhir aktor Cina Yu Menglong itu bergelantungan di jendela gitu ya guys ya, menunjukkan dia tergantung terbalik. Yang lain menangkap teriakannya saat anjing peliharaannya terbinih di depannya. Pada 11 September, tersiar kabar bahwa Yu telah meninggal di sebuah apartemen di Beijing. Dalam waktu 12 jam, polisi telah menentukan jatuh secara tidak sengaja. Tidak ada otopsi, tidak ada rekaman pengawas. Guys, kita masuk lagi ke segmen Yu Menglong ya. Nah, ini ada fokus ke bola mata gambar yang viral ya. Ya, diduga ini patung ini katanya sih Yu Menglong ya. Waduh, dan akan dipamerkan ya. Nah, ini kita lihat seperti apa guys. Lihat, serem banget ya. Postingan terbaru salah satu kreator di aplikasi Cina ini mengguncang jagat maya internasional. Ia memposting sebuah gambar yang mengisyaratkan ada bagian tubuh Yu Menglong di gambar tersebut. Semua yang melihat langsung fokus ke bola mata pada gambar itu. Sebab seorang dokter yang memeriksa Yu Menglong waktu kejadian pernah bilang kalau matanya merah seperti lebam, dan itu sama persis dengan ciri-ciri yang dibicarakan sang dokter. Baru-baru ini netizen telah difokuskan kepada giginya Yu Menglong yang bolong gitu ya guys ya, kayak dicabut saat waktu Yu Menglong masih hidup gitu ya. Jadi bukan hanya Yu Menglong aja, netizen juga telah mencari foto Xiao Renliang, di mana foto Xiao Renliang juga Tuh nih. telah dicabut gitu ya, kayak ujungnya gitu gigi gerahamnya. Lalu komentar dari netizen itu seperti ini guys, salah satunya ya, jangan-jangan selama ini diet saat tertawa menutupi mulut itu katanya karena untuk menutupi giginya yang telah dicabut gitu ya. Nggak tahu itu merupakan syarat yang mungkin menurut iblis-iblis itu harus dicabut atau gimana ya, tapi Xiao Renliang juga giginya sama gitu ya, dicabut. Kuat dugaan pajangan di salah satu museum ini adalah Yu Menglong, seorang kreator Bentar. Fokus ke tangannya mirip banget Tuhan, kuat dugaannya.
Kalau kita lihat, iya ya, agak mirip ya guys. Dugaan pajangan di salah satu museum ini adalah Yu Menglong. Seorang kreator mencocokkan foto Yu Menglong dengan foto pajangan itu, dan hasilnya sangat mengejutkan. Kedua foto itu langsung menyatu tanpa celah. Semua detail juga bisa dilihat sangat mengarah ke bentuk tubuh Yu Menglong. Namun tempat pasti museum ini belum dikonfirmasi oleh pengunggah awal. Waduh. Berita terbaru media Taiwan Nutok mengutip unggahan dari akun /JN Novi. Dua mengklaim bahwa di dalam industri hiburan, Tiongkok telah lama Bentar, ini ada fakta dalam industri hiburan Tiongkok terkuak katanya guys ya. beroperasi sistem rahasia yang disebut model rumah tingkat kabupaten. Dalam sistem ini, para pelayan yang berhasil mengirimkan artis pria berwajah tampan kepada kalangan elit akan mendapatkan imbalan berupa uang, proyek, saham, dan peluang tampil di acara besar, bahkan hingga bisa masuk ke lingkaran modal besar. Disebutkan pula bahwa mereka secara aktif membujuk, memanipulasi, atau menipu pendatang baru agar menandatangani kontrak tidak adil. Kemudian dipaksoi menghadiri pesta mewah dan menjadi persembahan bagi kalangan berpengaruh. Bocoran tersebut menyebut adanya jaringan orang-orang dengan pembagian peran yang jelas, di antaranya Zheng Songjiren, Fan Xi, dan Guang Guang, nama asli Liming, Zhao Maiki, Gao Tayu, Du Qiang, seorang manajer artis, Fuzi Cha, seorang influencer di Xiaohongshu, dengan nama lain Kylie Yuan Yar dan Wen Yuan Yar Tao, Zhou Hao dan Zhang Jiawei, influencer kembar dari Peking University yang disebut sebagai penafsir dan penyandang dana. Tokoh berlatar belakang politik Chai Liqia, nama asli Chai Zhengjun, Wang Gongquan, serta sutradara dengan latar belakang fraksi Zheng seperti Zheng Nian, Zheng Qingsong, dan Fang Li. Menanggapi tudingan tersebut, Zheng Qingsong, Song Yiren, dan beberapa nama lain telah melalui pengacara. Mereka membantah keras bahwa mereka terlibat dalam jaringan itu. Waduh. Nah, ini ada Song Yiren dan Zheng Qingsong. Maaf kalau aku salah bacanya ya. China has gone viral ya, allegedly showing aktris Song Yan ya. Giginya guys. Para blogger hiburan mengklaim Kiao dipaksa menjalin hubungan tanpa persetujuan dan mengalami kekerasan dari tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk miliarder ternama Wang Xichong. Bahkan muncul tuduhan bahwa ia di sebuah pesta dan ditinggalkan dengan tubuh yang dengan satu lengan. Beberapa laporan mengklaim orang tuanya dibungkam di bawah ancaman, tidak mampu menuntut keadilan bagi putra mereka. Hal ini serupa dengan pernyataan Ibu Yu Menglong yang langsung dengan cepat mengeluarkan pernyataan bahwa putranya meninggal bukan karena tindak pidana. Namun setelah itu Ibu Yu Menglong dikabarkan hilang. Nama kedua aktor itu juga dikaitkan dengan aktris Song Yiren, yang dituduh menjebak mereka ke dalam lingkaran berbahaya yang melibatkan klien kaya. Hingga kini, kematian Qiao Renliang dan Yu Menglong masih diselimuti kontroversi dan pertanyaan yang belum terjawab. Ini adalah live terakhir Yu Menglong dan diduga ini berlokasikan di lorong museum yang lagi viral. Permasalahannya sekarang bukan itu. Coba kalian dengarkan suara perut Yu Menglong yang keroncongan. Di situ ada fans yang bertanya, apakah kamu sudah makan? Menglong menjawab, belum, dan bilang kalau ia sedang lapar. Di live itu perutnya beberapa kali berbunyi dan ia hanya meminum air putih. 怎么回事儿？怎么？我看到对面的同事们就觉得我已经尬了，所以怎么办？还没有练好。 Nah, ada Yu Menglong, clothes are worn, Anton ya, but what's the ini ada baju Yu Menglong, kusam dan robek. Tapi yang lebih menyedihkan adalah bagaimana agensinya merobek harga dirinya. Nah ini lihat gambarnya yang dikasih bulat-bulat ya guys ya, bulat merah tuh kasih tanda. Kasian ya bajunya robek, apakah itu model atau emang nggak sengaja kerobek gitu ya, mungkin pas di jalan atau gimana guys, atau emang dia emang orangnya hemat ya orangnya ya. Nah menurut pendapat kalian pribadi gimana terkait kasusnya Yu Menglong terbaru? Mungkin kalian ada info lagi terkait kasusnya Yu Menglong, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian, see you guys.